Bang, jadi kesulitan law and order di Indonesia ini bukan hanya refleksi dari hal-hal lain, tapi memang inti masalahnya ada di mafia itu misalnya. Tadi pendanaan partai, terus mafia. Nah, tadi dikatakan bahwa bisa ada undang-undangnya, tapi juga ada penanganan institusionalnya. Ya, gitu, betul. Seperti KPK. Ya, terus bagaimana kira-kiranya? Ya, ini penting karena saya lihat di Indonesia mulai ada indikasi ya, mafia ini cukup kuat. Contohnya saya bilang Joko Chandra. Seorang yang udah jadi buronan, tapi kok dia bisa punya aset begitu banyak dan menjalankan bisnis. Tidak mungkin susah ditangkap. Ya, dan dia bisa, misalnya bisa mengambil aset BRI misalnya. Ya, lalu dia bisa mengambil aset Wisma Antara gitu yang punya pemerintah dan bisa menang di pengadilan. Walaupun dia sudah buron. Walaupun dia buron gitu. Ini kan yang menang di pengadilan tuh entitas dia ya. Iya, entitas. Jadi menurut saya ini jelas, kalau menurut saya kalau pakai undang-undang Amerika, Joko Chandra ini udah masuk mafia sebetulnya. Ya. Kalau pakai undang-undang sayangnya di sini nggak ada undang-undang yang mengatakan bahwa seorang buron tidak boleh punya kepentingan bisnis yang diakui oleh hukum, nggak ada begitu ya? Sebetulnya sih kalau ada keinginan dari jaksa agung itu ada cara melakukan itu. Tapi itu tadi karena mereka menghadapi mafia hukum, ya. Persoalannya kan begini, kalau paling enak itu kalau kita sebagai pengusaha kaya berhadapan dengan negara, kita gugat aja ke pengadilan. Karena biasanya negara kan harus diwakili oleh lawyer yang dari kejaksaan. Pangkatnya juga nggak terlalu tinggi, gajinya rendah. Padahal ini menyangkut aset nilainya triliunan. Godaan untuk kasih aja sedikit supaya dia melemahkan posisi negara, menang. Jadi itu bisa diteliti. Dalam kasus-kasus gugatan aset dari swasta ke negara, negara itu kalah terus. Dengan kerugian triliunan gitu. Itu agak aneh, termasuk kan terakhir yang waktu itu Menteri Keuangannya Ibu Sri Mulyani harus mengambil risiko besar adalah dalam kasus uang deposito Tommy Soeharto di Bank Mandiri gitu ya. Untungnya akhirnya sampai PK. Nah, ini karena mafia ini sudah merasuk ke dalam birokrasi juga. Dan celakanya memang sistem birokrasi kita itu membuat orang yang baik-baik yang ingin melakukan reformasi itu dihadapkan dua pilihan sulit. Dia mengikuti aturan birokrasi secara ketat tapi pekerjaannya tidak efektif, atau dia harus main-main katakanlah menginterpretasi ulang birokrasi itu supaya dia bisa efektif, tapi risikonya kalau dia punya musuh itu bisa diadukan ke kejaksaan, ke BPK, dan diartikan bahwa apa yang dilakukannya adalah korupsi. Dan korban seperti ini sudah ada. Saya lihat misalnya Bung Hotasina Nababan, mantan menteri mantan Dirut Merpati ya. Lalu kita lihat juga misalnya, saya juga punya feeling walaupun saya belum riset benar. Misalnya Gubernur Bengkulu itu, saya kok yakin dia tuh nggak salah ya. Orang dia itu kan tidak merugikan negara. Dia ingin menyelamatkan banknya juga bank daerah ya. Dan uangnya dikembalikan dan kok bisa dihukum penjara. Padahal kita tahu di bawah kepemimpinannya itu banyak sekali gerakan-gerakan yang nyampe. Nah, yang menarik lagi, kami di Tempo baru memilih 7 bupati dan wali kota yang terhebat ya, dari 400-an. Kalau kita dengar kisah mereka hebat, mereka semua hebat karena mereka bagaimana caranya mereka bisa mencari celah-celah di birokrasi. Tapi mereka itu sebenarnya menghadapi risiko kalau ada musuh politik. Nah, justru orang-orang hebat ini yang bisa kita harapkan membawa Indonesia sejahtera itu bisa dimatikan oleh sistem birokrasi kita yang menurut saya memaksa orang untuk menjadi orang baik tapi tidak efektif atau menjadi koruptor. Apa kasus semacam itu tidak bisa diatasi oleh intervensi eksekutif? Misalnya presiden dianggap kurang bertindak. Apa karena dia memang lemah atau memang dia tidak berdaya melawan mafia? Yang mana tuh? Saya kira dua-duanya. Karena saya lihat juga begini. Mafia, kan? Ya, saya melihatnya gini, juga ada systemic problem. Sistem birokrasi kita itu sistemnya seperti
multi level marketing. Jadi kalau ada pegawai negeri masuk di tingkat bawah, dia itu gajinya paling kecil, kerjaannya paling keras. Tapi pekerjaan pegawai negeri itu gajinya kecil, tapi dia ada honor-honor kepanitiaan berbagai. Ya. Dia hidup dari situ. Nah, honor-honor kepanitiaan ini itu dibagikan bergantung pada gajinya dia. Jadi makin tinggi pangkatnya, makin besar. Prorata ya. Nah, dan biasanya ada kaitannya dengan struktur. Sehingga seorang dirjen itu dia menerima honor semua kepanitiaan yang ada di bawahnya. Walaupun mungkin dia tahu aja nggak ada kepanitiaan itu. Dan honornya paling besar. Sehingga seorang dirjen, walaupun gaji resminya mungkin 4 juta, honor-honornya itu bisa 80 juta. Lebih gede daripada gaji direktur di banyak perusahaan swasta. Nah, ini kemudian di level bawahnya, downline-nya mungkin lebih sedikit, mungkin enggak 80, mungkin 40 juta. Tapi akibatnya apa? Akibatnya makin tinggi seorang pegawai negeri dalam struktur, downline-nya masih banyak, honornya kan makin gede. Nah, semua orang masuk, mungkin saya di bawah disubsidi, lama-lama kan berharap naik akan sejahtera. Ketika ada reformasi, yang dirugikan yang di atas atau dekat ke atas. Yang diuntungkan di bawah. Pada reformasi kalau tidak didukung oleh kelompok atas dan dekat atas, tidak akan pernah berhasil. Oke, terima kasih BHM, Bambang Harimurti. Sudah jelas issues sentralnya di situ. Tinggal penonton kita semua mencari celah-celah untuk menyelesaikannya. Saksikanlah Wimar Show yang berikut.